Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Mengertilah firman Tuhan dengan benar. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36 yang demikian bunyinya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibunya, ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sepintas kilas firman Tuhan, pasti kedatangan Tuhan Yesus ini akan memisahkan seperti pedang yang memarang keluarga atau agama. Tidak, saudara-saudara. Kalau itu memahami firman Tuhan ini, kita akan mengerti dengan jelas, dengan benar, sehingga tidak ada efek negatif sedikit pun dari firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, manakala kita berdiri dalam kebenaran, maka orang yang salah akan membenci kita. Dan kalau kita ada dalam kekudusan, maka orang-orang jahat akan membenci kita. Dan selanjutnya, kalau kita berdiri dalam kegelapan, kalau kita berdiri dalam terang, pasti orang dari gelap akan membenci kita, dan seterusnya. Jadi, tergantung dari mana kita melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Alkitab tidak pernah menubuatkan kedatangan Tuhan itu membawa pemisahan. Kedatangan Tuhan Yesus ini membawa damai di bumi. Tidak. Kalau dulu dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14 ini, malaikat datang kepada gembala, damai sejahtera dari Allah untuk mereka yang berkenan. Itu maksudnya. Itu kedatangan Tuhan Yesus ini membawa damai antara Allah dan isi dunia manusia. Jadi Tuhan Yesus sendiri di dalam dunia ini membawa pertentangan antara agama, pertentangan antara tradisi yang tidak berkenan, antara budaya-budaya dan lain sebagainya. Ini harus dimengerti. Jadi kedatangan Tuhan Yesus secara rohani itu akan bertentangan dengan yang lain. Tapi saya ingatkan, saya pastikan ya dengan ini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus secara kasih
itu mengasihi dunia ini, apapun bentuk kejahatan atau dosa manusia, Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tapi kedatangan Tuhan Yesus akan bertentangan secara rohani dengan dosa dan dengan iblis. Ini harus dimengerti. Yang ketiga, saudara, Tuhan Allah menyatakan perang terhadap dosa sampai dengan sekarang. Jadi Tuhan Allah secara rohani pasti terus berperang melawan dosa. Tuhan Yesus sampai sekarang pasti bertentangan dan berperang dengan dosa-dosa dan berperang dengan iblis. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya harus mengerti dengan jelas isi Alkitab, isi firman Tuhan. Pasti di dalam peperangan, dalam pertentangan itu, suami dan istri bisa pisah, orang tua dengan anak bisa pisah, ibu dengan menantunya bisa pisah, ayah dengan menantunya juga pisah, kaya dan miskin bisa pisah, dan lain sebagainya. Kita harus sadari itu, saudara-saudara. Tapi kasih, apapun mereka bersikap, kasih ini tidak luntur. Kasih tetap kita lakukan. Tapi perbuatan-perbuatan mereka, sikap mereka yang bertentangan dengan Allah, itu harus kita tentang mereka. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak, mulai sekarang, bacalah firman Tuhan dengan benar. Kalau tidak kita mengerti, ya kita bertanya kepada orang yang rohani. Kita melihat dalam tafsiran, bagaimana tafsirnya. Di HP banyak, di dalam Google banyak petunjuk-petunjuk tentang itu semuanya. Sehingga kita mengerti firman Tuhan dengan jelas. Kita mengerti firman Tuhan dengan benar. Sehingga itu justru kita rangkul, kita kasih. Immanuel. Amin.